Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Khair? Alhamdulillah Nabi khair Ustazah. Alhamdulillah, tetap semangat. Semangat Ustazah. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini baru ada Tianita, Ummu Habibah, Ummu Khayyara, Ummu Abid, Ummu Wirda, Uti Lismayanti, ya, Syafaqila, Uti Lismayanti, dan Mbak Satu Huru, insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Kita mulai dulu sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzu bika min haula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Inilah eh, banyak yang sakit ya. Para ini Ummu Habibah juga sedang sakit. Syafakunallah. Semoga Allah memberi kesabaran dan menjadi pengukur dosa pada sakit anti. Nah, eh, pekan kemarin kita libur ya. Dan pelajaran sebelumnya, materi-materinya sebelumnya sudah dimurajaah, sudah terus dipelajari, terutama kosakatanya, teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan memurojaah materi-materi dari mulai dari mulai pelajaran pertama sampai kemarin kita di pelajaran ke Adarsut Sadis ya. Masih pelajaran ke-6 ya. Ini Ana membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Sebagai latihan, sebagai murojaah, Ana minta Antuna untuk bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab sesuai dengan kaidah dari yang sudah kita pelajari mulai dari pelajaran pertama Adarsul Awal sampai Adarsul Sadis. Ya, karena di pelajaran jilid pertama ini kita masih memakai mengenal jumlah ismiyah kebanyakan meskipun ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah hanya sedikit saja, beberapa saja, baru keluar dahaba dan kharaja. Selebihnya itu adalah jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim, dengan susunan mubtada dan khobar. Nah, sekarang ini bisa Antuna lihat, Antuna lihat, Lihat Ustazah. kelihatan jelas tulisannya? Jelas. Nah, coba sekarang. Ana panggil dulu. Umabit, Umabit. Iya Ustazah. Yuk, Umabit al-awwal. Eh, Terjemah ila lughatil Arabiyah. Muhammadun Tabibun. Mm-mm. Hiya Ya, Hiya bin Ali. iya, Muhammad. Huwa bin Ali. Ya, diulangi coba. Muhammadun Tabibun. Huwa bin Ali. Wa banu Aliyin. aliyin. Diperjelas harokat akhirnya ya. Ya, Karena Ustazah. harokat akhir dari suatu isim harus diperjelas. Karena itu untuk mengetahui apakah kita sudah paham atau tidak. Ya, apakah dia aliyin, aliyun? Nah, seperti itu. Ya. Nah, ahsanti barakallahu fiik Abid. Barakallah Ustazah. Sekarang coba Uti Nur Khalifah. Nah, Ustazah. Tafadhali. Asani. Loh, loh. Man siapa tuh? Ustaz siapa tuh? Man Ustazah ya? Ya, Man
Sambil dilihat kata tanyanya isim istifhamnya ini untuk berakal atau tidak berakal. Lil akli au li ghairil akli. Mbak dilihat dulu kalimat dalam bahasa Indonesianya. Anda memberikan latihan seperti ini supaya selain antuna untuk memurojaah kaidah-kaidahnya juga supaya bisa menyusun kalimat dalam bahasa Arabnya. Yuk. Man, Mm-mm. man, huwa, man Mm-mm. huwa, Man huwa huwa Hamidin, ha Hamidin. Eh, Hamidin. Lima deh Hamidin. eh, huwa Hamidun. Ya, Hamidun. Haknya apa ya? Huwa Hamidun. Terus Dari eh Hazali, dari mana? dari Apa huruf jar ini? Ada huruf jarnya berarti ya? eh, Dari dari tuh apa aduh apa dari? Bisa dibantu teman-teman. Huruf jar kemarin kita sudah pelajari ada berapa? Ada lima ya? Ila, ala, fi, li, min, Fi, fi, fi dari fi, fi, oh, fi. Ma makna fi? fi min ya. fi dalam ala lu Min. di Min. atas Min. min Min, ya, min. Dari mana dia? Ini masih berkaitan kembali kepada Hamid ya. Dianya ya. Sambil diraba-raba kalimatnya. Dari mana dia? min huwa min Min dari mana? Dari mana? min huwa min Min huwa. Dari mana? Min aina. oh iya min aina huwa Mm-mm. huwa min asini Min kalau dibaca langsung dibaca wasal min huwa minas. minas sini Ah, ah. Jangan diputus huwa min sini gitu ya supaya kita tahu apakah alnya ini terbaca ataukah tidak terbaca. Ya, huwa minal sini atau huwa minas sini. Dia termasuk terbaca atau tidak alnya ya. Coba Oh, diulang lagi. Uhti Nur Khalifah. Dari siapa dia? min min huwa Min auman. eh man huwa Hmm? huwa Hamidun min aina huwa Hmm. huwa minas sini Santi barakallahu fi. Hamidun. Haknya panjang ya. Ah, Hamidun Ham selanjutnya nomor 3. Putih Anita. Ana Ustazah. Ya, 6. Tafadhali. Asalis. Khor- Khoroja. Khoroja. Khorojal walidu. Minal fasli. Hmm. Wa Khoroja. zahaba. Diulang coba. Khoroja. Khoroj, khorojal walidu. Minal Walidu. fasli. Walidu. Walidu Ustazah. Oh, Aina. guru laki-laki. Eh Mudarisu ya Ustazah. Ya, coba Khoroja, diulang. khoroj, khoroja mudarisu minal Mudarisu atau al mudarisu. Mudarisu atau al mudarisu. khoroja. Bentar Ustazah. Khorojal Coba mudarisu Ustazah. ya, sebentar. Sebentar ya. Sambil Ana tuliskan bahasa Arabnya ini tadi. Coba tadi yang pertama tadi Muhammad itu seorang dokter. Dia putranya Ali. Bagaimana tadi? Sebentar. Afan, kita lanjut dulu ke nomor 3. Uti Anita dulu coba.
Ustazah. Kharajal mudarrisu minal fasli Hmm? wa zahaba wa zahaba kamar mandi apa ya? Zahaba Kharaja. Sambil Ana tuliskan ini ya. Kharaja. kharajal mudarrisu minal fasli Kharaja. Kharajal mudarisu. Au kharaja mudarisu. kharaja al mudarrisu Kharaja al mudarisu. minal fasli Al mudarisu. wa Minal. fasli Mina. Minal fasli. Minal fasli. ya wa Wa. zahaba Dahaba. zahaba ilal Wa dahaba. Ilal. ilal kamar mandi apa? Maktabi kamar ya Ustazah. Kamar mandi itu Kamar mandi. Kamar mandi. hmm, kamar mandi. Duh, Hurfati Ustazah. Ghurfati Ah, ruangan. ini ruangan ya. Kamar. Kamar Ah, mandi Ilal. ilal. Apa itu? Pelajaran keempat ini. Ya Allah, kok lupa ya Ustazah. Teman-teman dibantu apa kamar mandi teman-teman? Ilal hammam. Hamami. Ilal Ilal hamami. hammami. Ilal Nah, ilal hamami. Hamami. ham Hamami. hammami. Ya, nah. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal hammami. Hmm. Ah, jumlah apa nih? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Iya. Jumlah fi'liyah karena ada kata kerjanya. Kharaja diawali dengan kata kerja. Nah, ahsanti barakallahu fiik Uti Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selanjutnya Uti Ummu Khayyarah. نعم Ummu Khayyarah Arabi. هذا هذا خبز ياسر و وذلك 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 التفاح خالد Hadza. Coba diulang. هذا Hadza خبز ياسر khubza. Khubza. Kenapa kok fathah? Khubza. خبز يا أستاذ ياسر خبز Khubzu atau khubzun? خبز Khubzu. ياسر Ya, perakhiran tanwin atau tidak ini khubzunya? Hah? tidak هذا Khubzun, hadza khubzun atau hadza khubzu? هذا خبز ياسر Hadza khubzu, هذا ياسر khubzu ya سيرين Yasirin. وذلك 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 التفاح وذلك التفاح خالد Wadzalika وذلك التفاح wadzalikat tufahu
Bi'al au la. Dengan Al. tambahan at-tufahu atau tidak? Wa dzalika tufahu atau wa dzalikat tufahu. Dzalika tuffahu Khalidin. Memakai tufahunya pakai al. Naam. Dzalika al-tuffahu Khalidin. Kenapa Seperti pakai itu. al? Kenapa kok pakai al? Coba. Dzalika tuffahu Khalidin. Ya, tufahu apelnya Khalid. Ini susunan apa kira-kira kalau dari artinya? Ismiyah. Susunan mudhof, mudhof. Mudhaf Nah, ilaih. apelnya sebagai mudhof. Kaidahnya mudhof, dia boleh berakhiran tanwin atau tidak? Boleh Eh, berawalan dengan al atau tidak? Tidak boleh. Berarti wadzalika Tuffahu mm-mm, Khalidin. wadzalika tufahu Khalidin. tufahu Khalidin. Khalidin. Nah, sebaliknya hada khubzu yasirin wadzalika tufahu Khalidin. Khalidin. Nah, barakallahu fiik Ummu Khairah. Selanjutnya yang duluan Nadir. Tadi Ummu Ukti Ismail sedang sakit. Ummu Arifah, Ummu Arifah, Na'am Ustazah, ya Ustazah. Al-Khamis, tafadhali. Miftahu man haza. Mm-mm. Haza. Haza. Apa, Dek? Miftahu Abbasin. Ah, Miftahu man hada. Hada, Haza. Miftahu Abbasin. hada Miftahu Abbas. Abbasin. Miftahu berakhiran tanwin atau tidak? Tidak Ustazah. Tidak. Kenapa tidak berakhiran tanwin? Karena mudah. Ya, karena sebagai mudhof. Abbas berakhiran dengan kasro jar karena dia mudhof ilaih. Mudafun ilaih. Ya. Nah, selanjutnya ya, ini ya. Selanjutnya Umata. Umata, Ya, ya. tafadhali. Asaris. Hada sarirun wa hadhihi sayyaratun. Sayyaratun. Lemari es. Kok sayyaratun? Apa saya? Oh, salah jatun ya. Ya, salajat. Salah Ya. jatun. Hada sarirun. Wa hadhihi salah jatun. Am, Salah jatun. salajatun. Harus dibedakan. Meskipun di dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama ini, tapi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kita harus memperhatikan isimnya, kata benda yang ditunjuk. Kata benda yang terletak setelah isim isyarahnya, dia mudzakarkah atau mu'anaskah? Karena kita sudah mempelajari kata tunjuk untuk mudzakkar dan mu'annas. Jadi kalau untuk ranjang, sarirun pakai hada, dan untuk lemari as-salajatun pakai hadhihi. Nah, harus perhatian. Nah, selanjutnya barakallahu fiik mata. Gimana kalau salah jatun? Sekarang coba siapa nih? Musaladin? Bisa Musaladin? Bisa Ustazah. Tafadhali. Nomor 7 ya Ustazah. Ya. Qalamu Muhammadin maksurun. Nah, qalamu Muhammadin maksurun. Mubtada'nya yang mana nih? Qalamu Muhammadin maksurun. Mubtada'nya qalamu Muhammadin. Mubtada'nya qalamu Muhammadin. Berarti khabarnya Maksurun. maksurun. Barakallahu fiik Musaladin. Wa fikum barakallahu Ustazah. Al-akhir
Uti Puput bisa? Uti Puput rumus sana ya. Uti Puput. Tahu Uti Umu Anissa, Uti Elawati. Hadiro. Gimana? Apa tadi? Hadir. Asami. Nomor 8 ya. Ya. Iya. Haza kitun Ada, wajar ada kucing itu. kitun ya kucing. Lah, ismu isyarati. Haza kitun. Itu, bukan ini. Oh itu. Oh itu. Oh iya. Itu. Hazihi ya. Ah, itu. Dalika. Nah, nah, dari kah? Jalika kitun Hmm. wa wazalika sapi betina. Diperhatikan isimnya itu setelah kalau sudah ada isim isyarah maka diperhatikan isim setelah yang terletak setelah isim isyarah itu mudzakkar atau muannas. Oh iya. Muannas Zalika kitun jalika kitun. Sapi apa ya bunda? apa sapi harus Bakorotun. ya, nah, bakorotun. Bagaimana berarti? Kata tunjuknya, isim isyarahnya pakai apa? Pakai zalika juga kah? Iya, jalika bakorotun. Bakorotun mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Berarti kata tunjuknya pakai apa? Zalika kah? Eh, Oke jalika ya. Ustaz? Pakai apa? Nah, ini yang akan kita pelajari di bab ke-7. Tujuh. Jadi kalau dalika itu untuk mudakar. Dalika kitun watilka bakorotun. Ya, Oh, jalika. ya. Ini yang akan kita pelajari di adar susabi sebenarnya ini ya. Karena Iya. untuk isim isyarah sebelum apa yang untuk menunjukkan kata isim mu'annas, kata tunjuk jauh untuk isim mu'annas yang berjumlah mufrad itu pakai tilka. Nah, teman-teman untuk yang ini latihan murojaah ini Ana harapkan bisa ditulis di buku. Semoga bisa apa? Ditulis di buku sebagai latihan untuk dikumpulkan nanti ya. Meskipun sudah kita bahas, Ana mau melihat apakah Antuna masing-masing bisa merangkaikannya. Bisa ya? Insya Allah, semoga Allah beri kemudahan. Nah, dari latihan tadi, semoga bisa merangkum dari pelajaran Ad-Darsul awal sampai Ad-Darsul Sadis, sampai pelajaran ke-6. Kita sudah mempelajari dari awal, Ana ulang sedikit, mempelajari isim isyarah, kata tunjuk untuk mudzakkar, kata tunjuk untuk yang dekat, untuk isim mudzakkar, hadza. Kemudian dilanjutkan kata tunjuk untuk yang jauh untuk mudzakkar berjumlah mufrad. Sama-sama berjumlah mufrad ya. Ingat di jilid 1 ini kita masih di awal-awal mempelajari isim yang mufrad, isim yang berjumlah satu. Nah, terus dilanjutkan lagi dengan pengenalan isim-isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang dilekati dengan al. Baru setelah itu kita mengenal tentang huruf-huruf jar, beberapa huruf jar. Ada huruf jar apa, fi, min, ila, ala. Selanjutnya kita mempelajari tentang kaidah
mudhaf ilai. Mudhaf ilai, di mana kalau susunan mudhaf ilai ini adalah suatu frase yang belum menunjukkan kalimat sempurna. Dia hanya susunan dua kata. Di, di mana kaidahnya kalau sebagai mudhaf, isim yang pertama dia tidak boleh dilekati al, tidak boleh ma'rifah, dan tidak boleh berakhiran tanwin. Sedangkan mudhafnya dia harus isim ma'rifah dan berakhiran dengan jar. Lalu kita lanjut ke adar susadis. Adar susadis ini baru ada pengenalan isim isyarah untuk kata kata tunjuk untuk menunjukkan benda yang dekat untuk jenis mu'annas. Ya, untuk jenis mu'annas. Nah, ini. Sekarang kita lanjut ke adar susabi. Adar susabi pelajaran ketujuh. Nah, kalau yang ke pelajaran keenam tadi adalah isim isyarah untuk kata tunjuk dekat untuk menunjukkan isim yang jenisnya mu'annas, hadhihi. Sedangkan yang ini, lanjutannya adar susabi, ini adalah tetap materinya masih tentang ismul isyarah, tentang kata tunjuk. Meskipun ini di sini judulnya tidak ada ya. Mungkin di kitab yang lainnya ada, di PDF-nya ini tidak ada. Ini materinya adalah tentang tilka. Tilka ini ya, tilka. Pelajaran ketujuh ini adalah materinya tentang tilka. Tilka adalah isim isyarah lil ba'id. Lil ba'id. Isim isyarah, ismul isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, untuk isim mu'annas mufrad. Untuk menunjukkan kata benda yang berjenis mu'annas dan dia berjumlah mufrad. Ya. Kalau untuk menunjukkan kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, mu'annas, kemarin sudah kita pelajari pakai hadhihi. Kalau untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dan berjenis mu'annas, maka pakai tilka. Ya, balikan. Kalau untuk mudzakarnya kita pakai apa kemarin? Untuk isi misyarah untuk menunjukkan kata benda yang jauh untuk berjenis mudzakkar pakai apa? Salika. Zalika. Zalika. Untuk mu'annasnya pakai tilka. Tilka. Ini. Kalau yang di pelajaran awal kata tunjuk untuk menunjukkan benda yang dekat mudzakkar pakai hadza. Ya. Sedangkan untuk mu'annasnya pakai Hadhihi. hadhihi. Nah, dan di sini adar susabi ini materinya adalah tentang tilka isim isyarah untuk ilil ba'id untuk menunjukkan kata benda yang jauh berjenis mu'annas berjumlah mufrad dan dia termasuk isim yang mabni. Mabninya di atas apa ini tilka? Fathah. Di atas fathah. Dia termasuk isim ma'rifah atau bukan? Ya, Isim ma'rifah dari jenis apa? dari jenis Isim ma'rifah. isyarah. Isim isyarah, ya. Masih ingat ya, isim ma'rifah ada berapa kemarin? Kita pelajari. 7. 7, apa saja? Isim, Di awal isim Dhamir. diawali al. Terus isim, Isyarah. Isyarah. isim isyarah. Isim, Mir. Isim dhamir. Isim isim mausul. Isim alam. Isim alam. Munada. Toba. Ma'rifah. Dan munada. Ya. Ya, berarti tilka ini adalah termasuk isim ma'rifah Ya. yang terambil dari jenis isim isyarah. Dan dia adalah isim yang mabni di atas fathah. Jadi apapun kedudukannya dia nanti di dalam suatu kalimat, dia keadaannya akan tetap berakhiran fathah. Tilka. Meskipun nanti sebelumnya ada huruf jar, misalkan apa ada kemasukan huruf jar ala atau fi, dia tidak bisa menjadi tilki, tidak bisa karena dia mabni. Jadi tetap harus tilka. Jadi tilka ini bisa tidak kalau jadi mubtada? tilka bisa Ya, bisa. Kenapa karena kok dia bisa? ma'rifat. Karena Dia dia
Isim ma'rifah. Ya, karena dia isim ma'rifah dari jenis isim isyarah. Allah. Dan dia mabni. Jadi meskipun dia tidak terlihat rofaknya, tanda rofaknya, karena mengingat kembali kaidah penyusunan jumlah ismiyah adalah khobar dan mubtada harus sama-sama isim yang rofa atau isim marfu. Ingat ya, rofa itu apa rofa? Sofa itu marfu. Rofa itu adalah tanda i'rab dhamma. Dhamma. Jadi isim yang rofa itu isim yang berakhiran dengan rofa itu adalah isim marfu. Ya. Jadi meskipun tilka ini tidak terlihat rofaknya karena dia isim mabni. Bagaimanapun keadaannya, apapun kedudukannya dalam suatu kalimat, dia akan tetap berakhiran fathah. Jadi ketika menjadi mubtada, maka dia diberi keterangan mabni alal fathi. Mabni atas fathah menduduki keadaan rofak sebagai mubtada. Sama seperti ketika hada atau zalika. Ketika menjadi mubtada maka dia diberi keterangan tilka isim isyarah mabni atas fathah Ya. menduduki keadaan rafa sebagai mubtada begitu ya. Nah, dari pembahasan tilka bisa dipahami sebelum kita lanjut ke percakapannya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada teman-teman? Insyaallah. Nah, sekarang coba siapa yang mau membaca percakapannya ini? Kalian empat baris. Mana Ustazah boleh? Boleh, tafadhali. Siapa nih? Nur Khalifah. Oh, Nur Khalifah, tafadhali. Man hazihi? Mm-mm, Hazihi Aminatu. mm-mm. Wa man tilka? Dulu Tilka nak. Ini Sophia. Ini. Fatimah. Fatimatu. Tilka Fatimatu. Nah, Fatimah. sampai empat baris dulu. Man hadhihi. Ini man ya, bukan min ya. Man. Nah, man hadhihi. Kita merujuk pada gambarnya karena gambarnya kita sudah melihat itu pakai apa khimar ya. Ya. Jadi pakai hadhihi bukan hada. Siapa ini? Ini Aminah. Amin. Kita ingat kembali ya. Untuk nama-nama perempuan tidak boleh berakhiran dengan tanwin ya. Hadhihi Aminatu. Ini Aminah. Taman tilka dan siapa itu? Tilka Fatimatu itu Fatimah. Jadi Sekian Sob. ini kita bisa melihat ya perbedaannya untuk menunjukkan yang dekat dan yang jauh untuk mu'anas. Kalau dekat pakai hadhihi, kalau jauh pakai tilka. Nah, tafadhali yang selanjutnya. Tiga baris selanjutnya. Siapa? Ini. Siapa yang mau membaca selanjutnya? Uti Tati? Bisa? Uti Tati? Nam saja. Tafadhali. Hadihi Fatimatu watilka Hadi Fatimah tuh. Pati Tobi Habibah. Batun Ya, hadihi. Coba diulang. Hadi. Hadihi Tobi Batun watilka apa itu? Umar. Mumarridotun. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini dokter perempuan dan itu perawat perempuan ya. Jadi kalau untuk kemarin kita mengenal dokter laki-laki tabibun. Kalau mau menyebut dokter perempuan tinggal menambahkan tak marbuto. Ya, tak marbuto. Dan asalnya ketika mudzakkar dia tabibun, huruf terakhirnya itu berakhiran domaten. Ketika dijadikan muannas, maka huruf terakhir sebelum ditambahkan dengan tak marbuto dia di fathah. Yang asalnya tabibun mudzakkar, ketika dimuannaskan maka huruf ba-nya yang terakhir itu difathahkan menjadi tabibatun.
Ya, contoh lainnya seperti apa? Mudarrisun. Huruf terakhirnya sin, berakhiran domatain. Ketika menjadi dimuannaskan menjadi guru perempuan menjadi mudarrisatun. Difathakan. Ya. Lanjutkan Ukti tadi. Hadihi minal hindi watilka yabani Watilka yabani. hadi minal, coba diulang lagi, disempurnakan panjang pendeknya. Hadihi minal hindi Mm-mm. watilka minal yabani. Ya, minal ya bani. Coba bisa mengertikan Ukti tadi, coba hadihi. Hadihi ini Mm-mm. dari India Mm-mm. dan itu dari Jepang. Ya, ini dari India dan itu dari Jepang. Selanjutnya, baris selanjutnya. Hadihi tawilatun Mm-mm. watilka qasirotun. Nah, coba maknanya apa? Ini ada Ini, tinggi dan itu pendek. ya betul. Karena pakai kata tunjuk mu'annas, maka isim setelahnya harus juga mu'annas. Yang asalnya tawilun. Kalau pakai hada tawilun. Kalau hadi jadi tawilatun. Kalau zalika qasirun menjadi tilka qasiratun. Nah, jadi harap diperhatikan ya dalam suatu kalimat. Seperti tadi, Ana membuat kalimat dalam bahasa Indonesia, Tuna menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab harus diperhatikan. Isimnya itu isim mudzakkar atau mu'annaskah. Jadi kata tunjuknya itu harus menyesuaikan. Tidak, meskipun dalam bahasa Indonesia artinya sama, ini dan itu sama. Kalau dalam bahasa Arab harus dibedakan. Barakallahu fiik Uti tadi. Lanjutnya. Lanjutnya siapa? Ana Ustazah. Uti Anita. Ya. Tafadhali. Man haza hamidun. Wa man zalika aliyun. Artinya coba diartikan. Apa ini Hamid. Dan apa itu Ali. Sebentar kok coba diulang. Man hadza? Apa Ustazah? Siapa ini? Ini Hamid. Dan siapa itu? Itu Ali. Ya, itu Ali. Nah, ahsanti barakallahu fiik Anita. Ini menunjukkan perbedaannya ya. Kalau yang ini yang ditunjuk adalah mudzakkar. Maka pakai hadza. Kalau yang di atas tadi yang di awal ada yang ditunjuk adalah muannas, maka pakai hadhihi dan tilka. Kalau mudzakarnya pakai hadza dan zalika. Insya Allah sudah bisa memahami semuanya ya perbedaannya ya. Jadi nanti ketika membuat suatu kalimat yang dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sudah tidak bingung lagi. Ya, hanya tinggal melihat isimnya. Isimnya ini termasuk mu'annas ataukah tidak. Kemarin sudah Ana sampaikan sedikit tentang isim-isim mu'annas ya, yang termasuk isim-isim mu'annas. Kita kan sudah mempelajari di Darsus Hadis kemarin. Yang termasuk isim mu'annas apa aja? Pastinya isim yang nama-nama wanita. Lalu isim yang berakhiran tak marbutoh. Lalu apa saja? Apalagi? Ini anggota badan yang berpasangan. Anggota badan yang berpasangan. Ada lagi? Terus sama yang Nama-nama benda Ustazah. Nama benda. Kalau seperti mil angkotun wa kidrun termasuk kidrun ini termasuk apa? Mu'annas apa mudzakkar? Kidrun. Mu'annas. Tapi dia tidak terdapat tak marbutohnya di akhirnya. Mu'annas apa ini kemarin disebut? Mu'annas apa? Mu'annas. Mu'annas apa nih?
Kidrun, kenapa kok disebut isim termasuk digolongkan ke dalam isim mu'annas padahal dia tidak terdapat tak marbuto di akhirnya. Apa? Bergandengan apa Ustaz? Anggota badan yang berpasangan. Ah, Kidrun kok anggota badan? Apa Kidrun apa coba yang apa artinya? Kidrun. Sendok bejana. Oh, Ya, sendok bejana berpasangan dengan sendok bejana ya. Berpasangan maksudnya. Ya, ada sebagian mengungkapkan ini adalah berpasangan sebagaimana anggota tubuh. Jadi sendok dengan panci bejana. Kalau bejana kan pasti butuh panci, butuh sendoknya ya untuk mengaduk. Ya, yang mengatakan ini Kidrun ini termasuk mu'anas majazi, jadi harus dihafal. Majazi. Ya. Nah, selanjutnya dua baris terakhir. Atilka, siapa yang mau baca? Bu Ibu Tini bisa? Ibu Tini Ya Ustazah. bisa membaca yang dua baris di paling bawah? Allah. Ya, tafadhali. Hatilka da, dajajatun ya Ustazah. Ya, atilka daja jatun. Kemudian la tilka batotun. Ya. Atla tilka batotun. Atilka daja jatun. Apakah itu ayam betina? Ayam betina La ya. tilka batotun. Bukan. Bukan, ini bebek. Ya, Itu bebek. itu Itu bebek. bebek betina ya Ya, Ustazah. bebek. Nah, oke. Nah, bebek betina. Batotun. Itu bebek. Ya, jadi di sini untuk kedudukannya sama seperti kemarin yang sudah kita pelajari di awal-awal. Man ini adalah isim istifham. Mannya sebagai apa, teman-teman? Kedudukannya sebagai apa ini? Khobar atau mubtada? yang mana sih? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Hadihinya sebagai Mu'tada mu'akhir. mubtada muakhar. Nah, berarti hadihi yang di bawah ini sebagai Mubtada. mubtada. Aminatu sebagai ya. Khobar. Naam, sama seperti yang di awal ya. Man isim istifham mabni atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Hadhihi isim isyara mabni atas apa ini Hadi? Mabni atas Kasrah. kasroh menduduki keadaan rofa sebagai mubtada muakhar. Nah, hadi yang bawahnya hadi isim isyara sama, cuman dia sebagai mubtada. Hadi isim isyara mabni atas kasroh menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Aminatu isim marfu sebagai khobar. Nah, cukup Aminatu disebut isim marfu aja karena dia memang isim yang terlihat rofaknya kan. Aminatu berakhiran dengan dhammah, berakhiran dengan rofa. Maka cukup disebut isim marfu sebagai khobar. Sama juga wa mantilka wa huruf ataf mabni atas fathah tidak menduduki keadaan apapun. Man juga isim istifham. Sama ya, isim istifham mabni atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai Khobar khobar muqaddam. muqaddam. Tilka isim isyara mabni atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai Mubtada muakhir. mubtada muakhir. Jawabannya juga sama seperti hadhihi ini aminatu ya. Cuman bedanya ini pakai tilka. Tilka isim isyara mabni atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Fatimah tuh isim marfu sebagai khobar. Begitu ya. Inilah. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Silakan yang mau baca. Dua baris di atas. Yang belum, utir ini kasih. Utir ini kasih. Bisa kah? Tilka
Ya. Matilka, Mm-mm. apa itu? Tilka baydotun. Ya. Tilka apa? Itu Tilka. Apa apa? baydatun? Gambarnya apa coba? Sudah kelihatan. Telur. Ya. Tilka apa itu? Tilka baydotun. Itu Itu telur. telur. Ya, telur. Manya ini sebagai apa ini? Manya. Sebagai Kedudukannya. khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Khabar muqaddam. Tilka sebagai Pada muakhar. mubtada muakhar. Tilka jawabannya sebagai Sebagai mubtada, hmm? baydotun sebagai khobar. Khabar. Isim marfu sebagai Marfu khabar. sebagai khobar. Am. Barakallahu fiik. Utiri ini kasih. Selanjutnya. 3 baris ini. 3 baris ini. Umutara. Naam Umutara. Ustazah. Naam Ustazah Hadiroh. Afwan Ya. tadi terlambat. Oh, tidak mengapa. Bisa mengikuti? Ini bisa Insya coba Allah. dibaca. Hadihi say hadihi sayyaratul mudarisi Hmm. wa tilka sayyaratul mudiri. Ya, watilka saya tuh diartikan ya Pak. Ini mobilnya guru dan Guru ini laki-laki. guru laki-laki. Ini mobilnya guru laki-laki dan ini mobilnya kepala sekolah. Ya, pakai itu ya. Ini mobilnya guru laki-laki itu dan itu mobilnya kepala sekolah itu. Ya. Hadihi sebagai apa Hadihi Mubtada. mubtada. Terus saya rotu Sayyaratu sebagai mudhof, al mudarrisi sebagai mudhof ilai. khabarnya mana? Susunan mudhof ilai Hmm? saya rotul mudarisi menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Ya, menduduki keadaan rofa sebagai Khobar. khabar. Terus wanya Wawu altof tidak menduduki keadaan apapun. Tilka sebagai mubtada. Saya rotu sebagai mudhof. Al-mudiri sebagai mudhof ilai. Susunan mudhof ilai saya rotul mudiri menduduki keadaan rofa sebagai khobar. nah, 2 baris lagi yang bawahnya. Bisa? Insya Allah. Yuk. Asa'atu abasin hadihi Abbasin mbaknya di tasdid Abbas. abbasin. Asa'atu abbasin hadihi jamnya Abbas ini gimana Us? Bagaimana ini? Ini ada Hamzah, huruf Hamzah. Hamzah. Apa artinya Oh, Hamzah? Hamzah. Yang terletak di depan sendiri itu. Oh iya, asa'atu. Ini jamnya Abbas gitu, Us? Bukan? Ya. Apakah ini jamnya Abbas? Apakah ini jamnya Abbas? Ya, enaknya diartikan begitu ya. Meskipun ininya terletak di belakang. Artinya adalah apakah ini jamnya Abbas? Jawabannya La hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. ya. Tidak, ini jamnya Hamid. Mhm. Dan ini enggak ada dane. Itu jamnya Abbas. Itu jamnya Abbas. Alhamdulillah. Coba yang kalimatannya asa atau Abbasin hadi Hamzanya ini huruf istifham sebagai apa Sebagai Punya kedudukan. khobar muqaddam. Enggak, iya, Us. Kalau huruf punya kedudukan atau tidak? Oh, tidak menduduki keadaan apapun. Ya, huruf Hamzah, huruf istifham tidak punya kedudukan Bukan apapun. apapun. Tidak. Sa'atu Abbasin. Sa'atu sebagai apa? Mudhof. Abbasin. Sebagai mudhof ilai. Ya. Susunan mudhof ilai menduduki keadaan
rofa sebagai khobar muqaddam. Naam. Hadhihi berarti sebagai Mubtada. mubtada. Naam. Berarti jawabannya lah. Lah ini berapa? Huruf jawab. Huruf jawab. Mabni atas apa lah ini? Mabni atas fathah us. Fathah. Huruf terakhirnya apa coba? La. Hamzah ya us. Alif us. Alif. Mana Alifnya ada alif? harokatnya? Tidak. Sukun berarti ya. Mabni Iya atas. sukun. Mabni atas sukun. Mabni. Kali La, sama nulis. lah Ya, huruf Udah jawab. belum habis. huruf jawab. Mabni Mabni atas atas sukun. sukun tidak menduduki keadaan apapun. Naam. Lanjut. Hadhihinya. Hadihi sebagai mubtada. Naam. Sa'atu sebagai mudhof. Mm-mm. Hamidin sebagai mudhof ilai. Naam. Susunan mudhof ilai. Sa'atu Hamidin menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Naam. Tilka. Tilka sebagai mubtada. Mm-mm. Sa'atu sebagai mudhof. Mm-mm. Abbasin sebagai mudhof ilai. Ya. Susunan mudhof ilai sa'atu Abbasin menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Sebagai khobar. Ahsanti. Barakallahu fiik. Putih. Wafikum barakallahu Ustazah. Putih ini kasih ya ini tadi. Oh, mutara Ustazah. Mutara. Afan. Mutara. Barakallahu fiik. Mutara. Wafikum Nah, barakallahu. satu baris terakhir. Coba siapa yang mau baris satu baris terakhir ini? Ana Eh, Ustaz, siapa? Ana Ustazah. Putih Puput kah? Naam Ustazah. Apa tadi? Tilka dikun. Dilka atau Dalika tadi? Baca. Afwan. Zalika dikun. Hmm? Wa tilka dajajatun. Hmm. Itu ayam jantan. Ya. Itu ayam betina. Dan itu ayam betina. Naam. Coba. Dalika sebagai apa? Zalika sebagai mubtada, Dikun. sebagai khobar. Wa. Wa huruf atof. Mm-mm. Tidak Mabni atas. Wawunya. Wawunya. Mabni atas apa nih? fathah. Fathah. Tidak menduduki ada apapun. Ya. Sebagai mubtada. Mm-mm. Dajajatun sebagai khobar. Sebagai khobar. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Uti Puput. Uti Puput dilanjut coba. Ini di tamarin. Tamarin latihan-latihan yang pertama. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Coba dibaca nomor pertama al-awwal. Hadihi madrasatu. Hadihi madrasatun. Ya. Wa jami'atun. Ya. Hati-hati. Madrasatun ya. Kamu saja. Ya. Bukan sebagai mudhaf ini. Jadi tidak madrasatu. Coba hadinya sebagai. Hadihi sebagai mubtada. Ya, Diartikan dulu, Afwan. Coba diartikan hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Artinya apa dulu? hadihi ini sekolah Mm-mm. itu jami'at universitas kampus. Ya, kampus. Hadi sebagai Hadihi sebagai mubtada, madrasatun sebagai khobar. mm, Wa huruf atof mabni mm, atas fathah tidak menduduki keadaan apapun. mm. Ta sebagai mubtada, jami'atun sebagai khobar. Sebagai khobar. Barakallahu fi ahsanti. Umu, umu, Naya ya? Uti Puput Naya ya? Nah, saja. Ya, alhamdulillah bisa mengikuti. Alhamdulillah. Selanjutnya, selanjutnya, Umu Saladin lagi bisa kah? Bisa Ustazah? Yuk, coba dua nomor langsung ya. Oke. Nomor 2 ya Ustazah. Ya, Zalika. Bentar ya Kak. Bentar Kak. dalika. Zalika himarun wa Mm-mm. tilka baqaratun. Apa sih, Ya. Mobil. Mobil. Kenapa? Itu eh keledai ya Ustazah. Ya, himarun keledai. Itu keledai dan itu keledai dan itu sapi betina. Ya. Nah, dalika sebagai
sebagai mubtada. Bisa mengirapkan, coba. Bisa diirapkan? Zalika isim isyarah Hmm. mabni atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Himarun. Himarun isim rofa. Ya, isim marfu. Isim marfu dengan tanda domah sebagai khobar. Ya, dengan tanda doma yang nampak jelas di akhirnya sebagai khobar. Itu ya. Ya, Wa. Ustaz. Waw atof tidak menduduki keadaan apa-apa. Disebutkan mabninya dulu. Mabni atas. Mabni atas fathah. Hmm. Tilka isim isyarah mabni atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Hmm. Bakorotun isim marfu dengan tanda doma yang nampak jelas di akhirnya sebagai khobar. Satu nomor lagi. Salis. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Hmm. Apakah itu masjid? Tidak atau bukan? Ya. Itu adalah sekolah. Itu sekolah. Dirapkan coba Hamzah. 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 Apa lagi? Isim istifham. Isim atau huruf ini? Huruf Ustazah. Huruf Ya. istifham. Huruf istifham tidak menduduki keadaan Mabni atas. mabni atas fathah. Tidak menduduki keadaan apa-apa. Ya. Zalika. Zalika isim isyarah. Isim isyarah mabni atas fathah. Menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Masjidun. Masjidun isim marfu dengan tanda doma yang nampak jelas di akhirnya sebagai khobar. La huruf jawab mabni atas sukun tidak menduduki keadaan apa-apa. Tilka isim isyarah mabni atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Madrasatun isim marfu dengan tanda doma yang nampak jelas di akhirnya menduduki keadaan nggak usah pakai menduduki keadaan rofa ya Tidak Ustazah. usah, tidak usah. Ya, Kan ini sudah isim marfu. ya, isim marfu. Sebagai khobar. Sebagai khobar. Ahsanti barakallahu fi Saladin. Wabikum barakallah Ustazah. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang bisa mengi'rab, tafadhol untuk menjabarkan kedudukannya bisa dilengkapi dengan i'rabnya. Selanjutnya, selanjutnya coba Uti yang belum siapa ini? Arifah. Belum dua kali. Arifah bisa? Abid. Iya, Ustazah. Ya, Abid. Nomor 4, Ustazah. 6. 4, 5 ya. 45. Hadza jamilun wa tilka naqotun. Ya. Ini unta dan itu naqotun. Unta betina. Unta betina. Oh, Ya. unta betina. Ini unta jantan ya Ustazah ini Ya, jamilun. unta gitu aja. Kalau nakotun baru unta betina gitu. Ini unta dan itu unta betina. 6. Ada isim isyarah mabni di atas kasrah menduduki Mabni keadaan di atas apa tadi? mabni di atas sukun Ustazah. 6. Nah, menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. 6. Jamalun isim marfu sebagai khobar. 6. Wa tilka waw adalah huruf atop. Tilka isim isyarah mabni di atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. 6. Nah, cotton
isim rofa, isim marfu Hmm. sebagai khobar. Ya, isim marfu dengan tanda Doma doma. dan jelas di akhirnya. Nah, selanjutnya nomor 5. Hadhihi madrasatun wa tilka eh Bukan hadhihi satu ini coba apa? ya mudarrisatun Hmm. hadhihi mudarrisatu wa tilka thalibatu Taulibatu atau taulibatun? thalibatun. Nah, Ini guru laki-laki ini eh ya, guru 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 apa? perempuan Guru guru perempuan. perempuan ya, dan itu pelajar perempuan. Ya. Hadhihi isim isyarah Hmm. mabni di atas kasroh menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Nah, Mudarrisatun isim marfu sebagai tanda domah yang jelas di akhirnya hmm. sebagai khobar. Nah, Waw adalah huruf atop. hmm. Tilka ada isim isyarah mabni di atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Qalibatu isim marfu sebagai khobar. Nah, ahsanti barakallahu fiik Umu Abid. Baik, barakallah ustazah, jazakillahu khairan. Amin wa iyaki. Alhamdulillah. Hati-hati pada Jamalun, bukan Jamilun ya. Kalau Jamilun, banyak ada yaknya. Terus untuk susunan huruf mim, dal, ro, sin dan tak marbuta ini tadi hati-hati. Bisa mudarrisatun, bisa mudarrisatun ya. Dilihat kalimat selanjutnya tadi. Adi mudarrisatun, watilka tolibatun. Kayak yang nomor satu tadi kan, hadi madrasatun. Hati-hati ya dalam mengharokati. Arab salah mengarokati bisa berbeda mengarokati berbeda maknanya pula. Nah, selanjutnya dua nomor lagi nomor 6 asadis wasabi siapa? Ana Ustazah boleh? Boleh siapa nih? Putri Nur Khalifah. Nah, Haza kalbun wa zalika kitun. nah, Haza isim isyarah. diartikan dulu, terjemahkan Oh, dulu. ini ini anjing Mm-mm. dan itu kucing. Nah, Langsung aja yuk saja ini isim ya haza ada. mubtada, Mm-mm. kalbunnya khobar, Mm-mm. atau zalika mubtada, hitun khobar. Nah, yang terakhir Haza haza baitun al baitun. al muazi Bentar. al Ah, ah, muazinu baitun au baitu. baitu Baitu. al baitu al baitul muazinu. Nah, berarti tanpa al ya. Oh, ini nih al ini al bait al Baitu atau baitu al baitu? Kata muazinu baitu atau hadal baitu? hazal haza baitu Hada. Mm-mm. haza baitu muazinu Ah, al muadzin. Coba. ini Ah, pakai al nggak Ustazah? Ini kan yang pakai bait. al, al muadzinu. Oh iya, oh, haza baitu al muazinu watil. Sebentar, al muadzinu apa al muadzini? Oh, nah. Eh, nu. Kan ini kan isim al Coba, nih susunan mudhaf ini. oh, al al muazini. Ya, hada baitul muadzini. Baitul muazini. Nah, Watilka ha, had, hadi hadi kotu hadi kotun hadikotul atau hadikotut. gitu. Watilka hadi kotu Had- at-taji. Alnya coba, alnya terbaca atau tidak itu? Oh, terbaca Ustaz. Hadi kotul taj, Hadikotul, had- hadi kotut tajiru. tajiru au tajiri. Tajiri. Ya, coba diulang hada baitul.
hadi oh hadza baitu al-muadzini. Disambung saja bacanya hada baitul muadzini. Oh, hadza baitul muadzini. Wa Mm-mm. tilka Hadi hadiqatut tajiri. kotut tajiri. Tut tajiri. Coba maknanya apa? Ini in, Ini ini rumah eh rumahnya rumahnya Mudini. Apa tadi? muadzin, muadzin. Muazin. Ini rumahnya Muazin dan itu taman tamannya Kebunnya kebunnya orang pedagang itu. ya. Ini rumahnya muadzin itu dan itu kebunnya pedagang itu. Coba Hmm. dijabarkan kedudukannya. Ada? Haza haza mubtada baitu Mm-mm. mudof mu mu Al muadzini muazin muazini mudof ilai mudhof ilaih. mudof ilai menduduki keadaan rafa sebagai khobar. Ah, Sebagai atof tilka itu mubtada hadikotu itu mudof mm-mm, tajiri itu mudof ilai. mm-mm. Mudof ilai menduduki keadaan rafa sebagai khobar. Pakai khobar. Naam. Ahsanti barakallahu fi uti Nur Khalifah. Ustazah. Nah, nah, sambil diingat-ingat ya teman-teman, alnya ini terbaca ataukah tidak? Baitul muadzini hadiqatut tajiri. Ya, sambil dipelajari pelajaran di halaman 19 ya tentang al. Al yang terbaca ataukah al yang tidak terbaca. Ketemu huruf syamsiah ataukah ketemu huruf komariah. Itu sambil diingat-ingat. Nah, untuk penyebutan huruf-huruf yang terdiri satu huruf saja seperti hamzah, atu atau azalika, nah, itu dibaca hamzah, ya, jangan a gitu ya. Begitu juga dengan huruf wawu, bukan wa atau tapi al wawu, wawu atof seperti itu ya. Istilahnya ada dalam tata pelafatannya ada tata caranya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 1 asiri lilal kalimatil atiyati bismisyarati lil ba'id. Ini disuruh mengisi dengan kata yang cocok dengan isim isyarah. Kata tunjuk yang jauh, apakah pakai zalika atau pakai tilka. Insya Allah mudah ya. Nah, Insyaallah, Ustaz. coba satu baris langsung. Jadi dari kanan ke kiri, dari nomor 1 sampai ke 3. Nah, pakai zalika, apakah pakai tilka ini? Siapa? Coba. Yang belum, Tilka. yang belum. Ana Ustaz. Nah, Ustazah, Tati. Ana. Siapa? Mukhayyarah. Naam, Ustazah. Nah, setelah mukhayyarah uti tati boleh selanjutnya. Satu baris ya dari nomor 1 sampai ke 3. Tilka ummu Mm-mm, zalika abun mm-mm, zalika abun mm-mm. zalika qalamun. Zalika qalamun. Ahsanti barakallahu fi. Selanjutnya uti tati. Tilka mila akotun. Mm-mm. Mil akotun. Tilka saja. Ya, tilka. Tilka mila akotun. Mil akotu atau mil akotun. Mil akotun. Ya. Tilka ainun. Mm-mm. Dalika hajarun. Ya, ahsanti barakallahu fi uti tati. Abid yang mau baca selanjutnya silakan angkat tangan ya. Abid, yuk. Ustazah. Zalika komisun, Hmm? tilka kidrun, tilka nafizatun. Nah, barakallahu fiik. Asik barakallah Ustazah. Nah, selanjutnya siapa nih yang angkat tangan nih? Oh, Teh Anita. Tilka bakorotun, Mm-mm, zalika maktabun, mm-mm, tilka
Tilka nakitun ya Ustazah. Ini apa maksudnya? Nakotun. Nakotun. Ya, nakotun. Kotun. Apa nakotun tadi? Nakotun. Unta betina. Unta betina. Unta betina. Ya, betina. Barakallahu fiik. Anita. Ustazah. Sekarang siapa tadi? Yang angkat tangan. Umu Ata? Ya, sudah. Yuk. Dzalika muhaddisun. Terus dzalika muadzzinun. Sama tilka mumarridatun. Nah, tilka mumarridatun. Barakallahu fiik. Umu Ata. Ibu Tini. Ya Ustazah. Tafadhali. Dalika sarirun, tilka hadikotun, tilka tolibatun. Sekalian yang baris bawahnya Bu Tini. Sampai ke 20. Dalika jamalun, tilka batotun. Tilka batotun. Barakallahu fiik Bu Tini. Barakallahu Ustazah. Nah, jadi di tamarin yang kedua ini bisa kita lihat perbedaannya antara isim mudzakkar dan isim muannas. Di antaranya kalau isim muannas ada tak marbutohnya, tapi ada juga isim muannas yang tidak terdapat akhiran tak marbutoh. Ya, seperti kitrun tadi atau ainun. Ainun itu anggota tubuh yang berpasangan. Kalau umun, mumarridotun, tolibatun, hadiqotun itu terlihat ada tak marbutonya. Ada tak marbutonya. Dia berarti termasuk isim mu'anas. Meskipun nanti ada isim yang berakhiran tak marbuto, tapi dia termasuk isim mudzakkar. Nanti ada pelajarannya sendiri. Tapi untuk sementara ini kita fokuskan perbedaan jenis dari isim mudzakkar dan mu'annas. Salah satunya adalah yang pasti dia nama wanita berakhiran tak marbuto, anggota tubuh yang berpasangan atau termasuk dari isim mu'annas majazi seperti kitrun. Ya. Nah, ini al kalimatul jadidah al mumarridatu. Apa tadi al mumarridatu? Perawat Perawat. Ya, perawat perempuan. Al hadiqatu kebun. Al battatu bebek. Al muadzinu ya, muadzin ya. An-naqatu Unta betina. unta betina. Al baydatu Telur. ya. Al-baidatu atau al-batatu ini sebenarnya kalau al-baidatu bukan maksudnya telurnya betina, bukan ya, tapi karena dia memang isim yang berakhiran dengan tak marbuto, maka dia masuk ke dalam isim mu'annas. Gitu ya. Seperti hadiqotun. Hadiqotun berarti ini kebunnya perempuan gitu, bukan? Ya. Jadi kita harus bisa membedakan isim mu'annas itu ada yang akal, lil akal, ada yang li ghairil akal. Yang lil akal itu maksudnya adalah yang berakal. Berarti nama-nama manusia, hewan, apa nama-nama manusia ya, Van. Terus kalau untuk yang li ghairil akal itu adalah untuk benda-benda mati. Ya, seperti apa? Nafidatun, jendela. Nah, itu isim mu'annas yang li ghairil akal karena dia tidak berakal, benda mati. Seperti itu. Ya. Jadi harus dipahami terjemahnya. Al-muadzinu, muadzin. Dia termasuk mudzakkar. Kalau ditambah tak marbuta bolehkah? Ya boleh saja, tapi kan kita ketahui. Nanti kembali ke pelajaran fikih. Seorang muadzin kan laki-laki. Ya. Itu. Terus ini kesimpulan yang di bawah, paling bawah sendiri, kolom paling bawah, asmaul isyarati lil qarib wa asmaul isyarati lil ba'id. Ini adalah isim isyarah untuk yang dekat. Hada wa hadihi, hada Muhammadun, hadihi Aminatu. Nah, hada dan hadihi adalah isim isyarah untuk menunjukkan suatu benda yang dekat.
Kalau hada berarti untuk mudzakkar, hadi untuk muannas. Yang sebelah kirinya asmaul isyarati lil ba'id, isim isyarah untuk menunjukkan benda yang jauh. Dzalika Hamidun, tilka Zainabu. Dzalika untuk yang mudzakkar, tilka untuk yang muannas. Nah, insya Allah bisa dipahami ya antara perbedaan isim isyarah untuk mudzakkar dan muannas, untuk yang jauh dan untuk yang dekat. Nah, jadi tugasnya yang di awal tadi yang dibuat untuk murojaah tadi ada 1 sampai 8 kalimat. Tadi sudah dibahas sebenarnya masing-masing, cuman Ana ingin Antuna mengerjakan masing-masing. Ditulis di buku. Untuk ini difotokan saja tidak apa-apa. Ini yang tadi ya, 8 kalimat di awal-awal tadi. Mungkin tadi yang PR barusan. ya Ustazah. Nah, karena tadi kan yang jawab satu persatu. Iya. Sebisa mungkin dikerjakan dulu tanpa melihat rekamannya dulu. Jadi untuk mencoba kemampuan Antuna, bisakah apa, menyusun suatu kalimat tersebut, menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab tanpa melihat rekaman pelajaran hari ini dulu. Ya, karena itu 8 kalimat yang di awal tadi kita murojaah itu anak rangkum dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-6. Nah, untuk Adar Susabi ini pelajaran yang ke-7 sudah selesai, Alhamdulillah. Insya Allah kita akan lanjutkan ke pelajaran yang ke-8, Insya Allah Ta'ala di pekan depan. Nah, di pekan depan ini sudah ada susunan kalimat-kalimat. Insya Allah Antuna sudah mulai bisa memahami dalam mengharokati akhirnya. Jadi kita harus ketahui harokat akhirnya. Itu menunjukkan kita memahami kaidah dalam bahasa Arabnya. Nah, Anak cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Afwan Ustazah, anak tadi terlambat. PR-nya yang mana Ustazah? Apa nanti lihat rekaman? Oh, nanti Anak share di grup ya. Tulis apa untuk filenya, tulisannya tadi ya. Ustazah. Ya, ada lagi? Tidak ada. Nah, barakallahu fiik, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf jika Anak ada salah kata. Semoga Allah SWT memberikan semangat untuk kita semua istiqomah mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Salah satu ilmu yang penting karena ilmu bahasa Arab termasuk dalam agama Islam. Ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa memurojaah karena ilmu itu adalah intinya murojaah. Karena tanpa murojaah kita tidak akan bisa memahami ilmu tersebut. Akan cepat pudar, cepat terlupakan. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik.